Tahun 80-an, saat ateis dan Marxisme merajalela di bawah kekuasaan Uni Soviet, Islam seakan luntur. Adanya revolusi besar membawa dampak ditutupnya ratusan masjid dan madrasah. Jazirah Islam tidak hanya menceritakan tentang kisah umat muslim di kota-kota besar, tetapi kami juga menceritakan bagaimana kehidupan muslim di wilayah pedesaan. Nah, itu perjalanan saya menelusuri pedesaan di Republik Dagestan, Rusia. Rasa penasaran akan kisah Islam di belahan lain Rusia membawa saya pada perjalanan mengarungi pegunungan Kaukasus. Dagestan, salah satu negara bagian Rusia, menjadi tujuan saya kali ini. Dagestan membentang dari daerah ketinggian hingga ke tepi Laut Kaspia. Dagestan juga berbatasan dengan negara Azerbaijan dan Georgia. Untuk sampai ke kantung muslim di pedesaan Dagestan, saya harus berkendara selama 6 jam. Alhamdulillah kita sudah sampai di desa pertama di Dagestan, di Rakata. Saya akan bermukim di rumah milik Kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah tuan rumah Kurban, Avar. Nah, Avar, ketua etnik Avar yang tinggal di desa Rakata. Kita akan mukim di rumahnya Kurban malam ini. Inilah keluarga besar Kurban, salah satu keluarga muslim Dagestan yang berbaik hati menerima saya sebagai tamu mereka. My name Elmira. Elmira. I'm a teacher. Teacher? Wow, in Rakata. It is teacher. Jadi ini adalah potret salah satu keluarga di desa Rakata. Mereka adalah etnik dari Avar, salah satu desa di Dagestan. Seperti yang sudah saya perkirakan, kami sesama muslim, suasananya sangat hangat. Ini adalah Zahra, nyonya rumahnya. Dia akan menjadi tuan rumah tempat saya menginap, bermukim malam ini. Zahra dan sang putri pertama Salehat mulai menyiapkan aneka hidangan khas desa Rakata untuk menyambut kedatangan saya. Ada hinkal, berupa rebusan daging yang telah diasinkan. Tak lupa pula roti sebagai sumber karbohidrat, salad, dan juga buah kering yang sudah menanti untuk dicicipi. Bagi warga desa Rakata, tamu merupakan kehormatan bagi tuan rumah. Kedatangan saya dari Indonesia disambut dengan keramahan berupa sajian beragam makanan tradisional Dagestan. Alhamdulillah, rasa lelah saya hilang merasakan keramahan muslim dari Rakata. Suasana benar-benar hangat, rezeki Allah yang terhidang di meja, begitu kami syukuri. Nah, setelah makan malam, kini saatnya saya beristirahat. Tuan rumah sudah menyediakan saya kamar untuk beristirahat. Jadi, saya istirahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kumandang azan menjadi pembuka hari. Saya akan menelusuri Rakata untuk melihat lebih dekat geliat kehidupan muslim di desa ini.
adalah hari pasar di Desa Rakata. Jadi biasanya orang-orang berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai macam barang kebutuhan. Nah, kita lihat pasarnya seperti apa. Setiap hari Sabtu, pasar mingguan digelar di salah satu lapangan di Desa Rakata. Biasanya hanya berlangsung dari pukul 9 hingga pukul 12 siang. Para penjual datang dari desa tetangga. Mereka menjajakan beragam barang kebutuhan, dari mulai bahan makanan hingga barang rumah tangga lainnya. Tinggal di daerah pegunungan membuat sebagian besar Muslim Afar mencari nafkah dengan bercocok tanam. Tak heran, saya menemukan aneka hasil kebun dijual di sini. Jadi harganya hanya sekitar 8 rubel satu kantong ini. Ada sekitar 14 etnis yang hidup di wilayah Dagestan. Salah satunya adalah suku Afar, kelompok Muslim yang menghuni Desa Rakata. Afar adalah etnis Muslim terbesar di Dagestan. Jumlahnya mencapai 800.000 jiwa dari 2,9 juta jiwa populasi di Dagestan. Jika para wanita sibuk jual beli, kaum pria lebih menggunakan kesempatan di pasar mingguan Rakata untuk saling bercerita dan menjalin tali silaturahmi. Fakta unik tentang Dagestan. Negara bagian Rusia ini punya julukan Mountain of Languages atau Gunung Bahasa. Faktor invasi bangsa Arab, Persia, Turki hingga Mongol menjadi sumber keragaman bahasa di Dagestan. Selain itu, Dagestan juga menjadi rumah bagi 14 kelompok suku di pegunungan Kaukasus. Suku-suku ini berbicara bahasa Kaukasia, Iran, dan Turki dengan kata dan gayanya masing-masing. Saya kembali melanjutkan perjalanan, melihat lebih dekat kegiatan warga Muslim di Desa Rakata. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu sekolah di Rakata. Kita lihat kelasnya seperti apa. Meski terletak di wilayah pegunungan dan jauh dari modernitas, namun pendidikan bagi warga Muslim Afar tetap yang utama. Ini bisa dilihat dari fasilitas sekolahnya yang sangat memadai. Ada sekitar 100 siswa yang belajar di sekolah ini. Selain mendapatkan mata pelajaran umum, mereka juga diajarkan berbagai hal berkaitan dengan Islam. Dahulu, sebelum diambil alih oleh Uni Soviet, Dagestan punya puluhan madrasah yang menelurkan ratusan guru agama Islam. Sayang, kini hanya sedikit madrasah yang tersisa. Sebagian besar madrasah di Dagestan hancur dan dirubah menjadi sekolah umum yang diawasi oleh negara. Aisyah, how are you? I'm fine, thank you. Wow, you're beautiful. Beautiful. Thank you. Aisyah. Anissa. Ini adalah salah satu murid di sekolah di Rakata. Yang tadi saya bilang mereka punya pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya beruntung nih bisa berkomunikasi. Anissa, how old are you? Di sekolah ini para murid tidak diharuskan memakai seragam. Namun, wanita wajib untuk memakai kerudung dan mengenakan pakaian yang sopan. Tidak seperti di madrasah, di mana murid laki-laki dan wanita dipisahkan. Di sekolah umum Desa Rakata, murid laki-laki dan wanita belajar di dalam ruangan yang sama, tetapi dipisahkan kelompoknya.
Rakata juga menjadi salah satu desa di Rusia yang memproduksi selai urbeh dengan cara tradisional. Selai urbeh merupakan kebanggaan orang Dagestan. Konon, selai urbeh terbaik dari Rusia dihasilkan di desa ini. Selai urbeh terbuat dari beragam biji-bijian yang tumbuh di kawasan Dagestan, seperti biji popi atau tanaman linen, biji buah aprikot, dan biji bunga matahari. Pekerjaan ini memang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan di desa Rakata. Jadi bagian ini, bagian mengaduk biji flag, ini memang sangat penting, harus dilakukan berulang kali dan tidak boleh hangus. Sebelum digiling, biji yang akan dipakai untuk membuat selai harus dikeringkan terlebih dahulu di atas api selama beberapa menit. Besaran api juga harus dijaga agar kualitas rasa selai urbeh tidak berubah. Selesai dipanaskan, biji dikeringkan di atas hamparan kain. Hampir sepanjang tahun, para wanita Dagestan terus memproduksi selai urbeh, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, biasanya angka permintaan selai urbeh semakin meningkat. Selain dikeringkan dengan cara alami, di desa Rakata semua bahan selai urbeh juga dihaluskan dengan mesin giling tradisional. Mesin penggiling biji ini digerakkan oleh air sungai yang mengalir melewati rumah penggilingan. Nah, jadi setelah dikeringkan dengan menggunakan api, ini baru terlihat campurannya yang dimasukkan mesin giling yang dioperasikan dengan air. Ini ada biji flag, kali ini tidak biji buah aprikot, tapi yang dipakai biji bunga matahari dan juga gula. Ini mungkin rasanya akan lebih manis. Bagi orang-orang Dagestan, urbek, makan sesendok urbek ketika waktu sahur itu akan memberikan kekuatan tenaga untuk berpuasa seharian. Ramadan urbek. Fatimah, Aminah, dan anak menantunya Aminat sejak remaja telah dilatih untuk membuat selai urbeh di desa mereka. Kedatangan mereka kali ini ke desa Rakata, selain membuat urbeh untuk dijual di ibu kota Makakala, juga akan menyimpan cadangan urbeh untuk dimakan pada bulan suci Ramadan. Meski pekerjaan mereka tidak mudah dan melelahkan, mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya mirip dengan selai kacang dan manis karena tadi ada campuran gula lalu diberikan sedikit minyak. Tapi ini memang benar-benar teksturnya seperti pasta. Islam datang ke tanah Dagestan sejak 1000 tahun silam. Islam dibawa oleh pasukan asing dari Arab, Persia, Turki, dan Mongol. Tokoh penting yang tidak bisa dilepaskan dari besarnya Islam di Dagestan adalah keberadaan para syamil atau ulama mujahid. Meski Islam pernah berjaya di Dagestan, cahaya agama rahmatan lil alamin ini sempat redup, bahkan hampir sirna. Tahun 80-an, saat ateis dan Marxisme merajalela di bawah kekuasaan Uni Soviet, Islam seakan luntur. Adanya revolusi besar membawa dampak ditutupnya ratusan masjid dan madrasah.
Hanya di desa-desa, Islam masih terus dipraktekkan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita akan mengunjungi salah satu handicraft khas Rakata. It's burka. Jadi ada satu jaket untuk pengembala di daerah Rusia, burka yang terbuat dari bulu domba. Kita lihat pembuatannya. Inilah Salwah, Aminah, Fatima, serta Marwah, wanita muslim dari desa Rakata. Mereka merupakan pembuat kerajinan jubah tradisional bernama burka. Jubah burka terinspirasi dari seragam pasukan tentara Rusia pada abad ke-18 ketika Perang Kaukasus pecah di Dagestan. Terbuat dari bulu domba, membuat jubah burka terkenal akan daya tahannya menghadapi cuaca dingin ekstrim di Rusia yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Setelah terbukti ampuh, jubah burka semakin populer dipakai pengembala ternak di wilayah pegunungan Kaukasus. Di Dagestan, hanya desa Muslim Rakata dan desa Andi yang hingga saat ini masih membuat kerajinan burka. Jadi bulu-bulunya jadi halus seperti ini. Ini nanti akan tinggal ditempelkan ke bagian coatnya. Hingga saat ini, burka masih dibuat dengan cara tradisional di desa Rakata. Belum adanya sentuhan mesin dalam proses pengolahan bulu domba, memberi kesempatan wanita muslim di Rakata untuk bekerja dan tetap mengurus keluarga. Biasanya, Salwah, Aminah, Fatima, dan Marwah bekerja di tempat pembuatan burka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Setelah dibersihkan dari kotoran dan dihaluskan, bulu-bulu masih harus dipisahkan kembali dengan alat menyerupai busur ini. Fatima telah mengerjakan pembuatan burka sejak masih remaja, sehingga tangannya sangat terampil untuk memilah setiap helai bulu domba. Jadi itu cara untuk menempelkan bulu-bulu dombanya ke bagian coat. Bagi wanita muslim Rakata, bekerja sebagai pembuat burka menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan tambahan uang bagi keluarga. Pekerjaannya berat sekali. Jadi kalau bulan Ramadan, Ibu Fatima dan perempuan wanita muslim lainnya di desa Rakata tidak bekerja karena memang pekerjaannya benar-benar menguras tenaga. Jadi wajar kalau selama Ramadan karena mereka harus berpuasa, mereka libur mengerjakan burka. Masya Allah. Sulitnya akses menuju desa Rakata menjadi alasan utama desa ini jarang mendapatkan sentuhan modernitas. Di sisi lain, keterbatasan akses menuju Rakata justru menjadikan desa ini kental dengan nilai-nilai Islami. Fatima membawa saya untuk melihat jubah burka yang sudah siap digunakan. Ini dia, burka. Bentuk akhirnya seperti ini, memang tidak dipakai untuk sehari-hari, ini biasanya dipakai untuk penggembala. Jadi karena memang Rusia terkenal udaranya sangat dingin, bahkan salju dan minus, jadi ini memang sangat berguna sekali. Perjalanan saya di Dagestan menyisakan banyak kisah bagaimana Islam
memberi warna dalam kehidupan. Saya juga membuktikan bagaimana sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Saya sudah selesai mukim di rumahnya Korban. Thank you, spasiba Korban. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan ke desa selanjutnya di Dagestan. Kita akan ke kita akan pergi ke Gosateng.